Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafara. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد أما بعد. Puji syukur kita hantarkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan lisan kita mengucapkan alhamdulillah. Bersyukur dengan anggota tubuh hadirnya kita pada tempat-tempat seperti kajian tabligh akbar pada malam yang penuh berkah ini. Tidak ada yang menggerakkan kita kecuali Allah. Tidak ada yang dapat menyatukan kita pada malam yang penuh berkah ini kecuali niat lillahi ta'ala, mendengarkan apa-apa yang insya Allah tidak hanya mengarahkan tapi menyejukkan bagi kita semua. Amin. Salawat salam senantiasa kita doakan agar selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghormatan ulun tuan yang kami hormati, Bapak Wakil Bupati yang ikut turut hadir di tengah-tengah kita, Ibu Mci yang sudah menyempatkan datang, kemudian para tokoh, alim ulama, para masyaikh, abu-abu, gure-gure, urunci-urunci lentuan juga turut hadir di tengah-tengah kita. Guru kita Al-Ustaz Dr. Amri Fatmi, Forkopimda yang ikut mensukseskan acara, pemuda masjid yang Masya Allah tabarakallah semangatnya luar biasa, dan teristimewa juga orang tua saya yang selalu hadir, abun selalu hadir menemani, karena sejatinya Bapak Ibu sekalian, nama saya itu nama panjang lentuan adalah Muhammad Amin Sabirin Habibi Nawi. Jadi Sabirin itu nama beliau, Nawi itu ayah beliau, Muhammad Amin itu kakek beliau. Yang nyo nalo dengan Habibi. Apa yang ingin ditanamkan bahwa sejatinya kita hanya menumpang pada tuah orang tua, bahwa sejatinya kita tidak ada apa-apa kecuali dengan doa orang tua kita, dengan doa Bapak Ibu jamaah hadirin sekalian yang sudah sempatkan diri untuk datang pada malam yang penuh keberkahan ini. Bicara tentang memuliakan tamu, orang Pidi, Masya Allah, mereka tidak hanya menyambut tapi menjemput tamu. Saya semalam qadarullah di Banda Aceh agak kurang sehat, dijemput sama pemerintah Pidi. Mereka datang ke sana semalam. Jadi mereka tidak menyambut tapi menjemput. Begitu orang Pidi memuliakan tamu. Umaranya, pemerintahnya, Masya Allah luar biasa. Ulamanya, saya datang sempatkan hadir di kediaman ayah di Jalu. Beliau tidak tunggu di dalam rumah, hanya gedung di dalam rumah, ngepreh di luar bagai. Begitulah orang-orang berilmu. Ilmu membuat dia tinggi, namun dia selalu rendah hati. Kalau dua figur ini, ulama, umara bersatu, maka saya yakin Pidi ya? Pidi Musigli, Pidi ini insya Allah akan terus maju,
akan terus jaya, akan terus bersatu. Amin amin ya rabbal. Sebelumnya lupa saya sampaikan, tadi juga kita sejenak disambut hangat oleh Bapak Bupati Abu di Pendopo, namun karena beliau baru mendarat dari Jakarta, kurang sehat, beliau belum cukup istirahat, maka beliau minta izin untuk tidak hadir di tengah-tengah kita. Tapi luar biasa perhatian beliau, semangat beliau. Yang abah lo pegah orang-orang bunuh lihat dengan hamba beliau. Salah satunya adalah Aceh ini. Orang tua kita terdahulu sudah memadukan antara adat dan syariat. Makanya bedang rumah nu begale-galean, nyo bedang rumah yang menghadap kiblat. Supaya mangat maya. Ho ke rumah menghadap kiblat. Yang rumah menghadap kiblat, urung beling ke kiblat. Jadi tinggal yang ada mau surga rumah, ada yang mana? Tapi insya Allah kalau begitu melihat antusias Bapak Ibu yang hadir pada malam yang berbahagia ini luar biasa. Bahkan tadi Ustaz Amri Fatmi sempat sampaikan di sini yang paling aktif itu kajian subuh, Ustaz. Kajian subuh. Nyoba ini ombak masjid masyarakat. Kamu hidayah dengan jaga apa tuh, Bang? Tapi kalau jamaah subuhnya semangat, maka zuhur belum pasti. Masya Allah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, kata Nabi. Semoga Allah berkahi umatku di pagi hari. Kalau kita jaga pagi hari, Allah jaga sisa harinya. Maka ini semoga terus istiqamah. Kajian subuh, safari subuh, kajian ba'dal maghrib, semoga terus diistiqamahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sahabat Habibi, marhaban. Dan nasi. Jangan tidur. Sahabat Habibi, marhaban. Rupanya Ino ada mit yang merokok dalam TikTok. Oh tidak Tuhan. Ya, chicken lah tegak. Masya Allah, luar biasa. Allahu Akbar. Chicken lah. Kalah dengan. Lalu bagaimana dengan hutan yang dibabat dengan habis-habisan? Hewan-hewan dimatikan, tumbuhan ditumbangkan, hingga pada akhirnya manusia ikut dikorbankan. Lalu ketika datang musibah mereka dan tenang berkata, ini adalah ujian. Oh tidak Tuhan, ini adalah ulah tangan-tangan yang kemudian harus dimintai pertanggungjawaban. Lanjut, nombor 2 yuk. Ini generasi dijaga. Aceh tidak pernah kehilangan penerusnya. Aceh tidak pernah kehilangan generasi yang peduli terhadap agama. Kalau anak-anak yang sering datang ke masjid ini terus kita bina, terus kita didik, terus kita arahkan, maka insya Allah Aceh akan selalu diterangi oleh cahaya syariat. Aceh akan terus dibimbing oleh paduan agama. Masya Allah, tabarakallah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang dari Mekah masuk ke Madinah. Yang pertama sekali beliau perhatikan bukan pasar. Yang pertama sekali beliau bangun bukan toko. Yang pertama sekali dibina, yang pertama sekali diperhatikan adalah masjid. Maka saya sangat ikut senang, gembira, bahagia, bangga tadi mendengarkan dari rekan saya, sahabat saya Ustaz Mubadal. Beliau katakan, Ustaz, ini ada masjid baru mau dibangun
Itu adalah inisiatif pertama dari pemerintah, bupati, wakil bupati. Maka kalau bupati sudah perhatian terhadap masjid, insya Allah agama tidak akan pernah redup di tanah Pidi. Amin. Luar biasa. Masjid ini pusat ukhuwah. Masjid ini pusat musyawarah. Masjid ini pusat silaturahmi, pusat didikan, pusat madrasah. Dari sinilah kemenangan itu berawal. Kita berada di masjid apa? Al-Falah. Masjid Tinggi. Falah. Masjid Al-Falah. Apa arti Al-Falah? Agak dia sudah pegang dan bahasa Arab jadi itu. Masjid tahu ya, cuman ragu-ragu. Masjid Al-Falah artinya masjid kemenangan. Masjid kemenangan. Kemenangan itu dibina dari masjid. Kemenangan itu berawal dari sini. Berawal dari menjaga sholat. Hayya 'alas shalah. Setiap hari kita mendengarkan itu seruan hayya 'alal falah. Mari sholat, mari menggapai kemenangan. Maka dikatakan man khana hayya 'alas shalah khanathu hayya 'alal falah. Siapapun yang mendustakan ajakan salat, siapapun yang enggan menunaikan ajakan salat, maka kemenangan tidak akan pernah dia dapat. Tapi kehadiran kita pada malam hari ini menjemput dua hal itu, menjemput salah, menjemput falah. Qad aflahal mu'minun, kata Allah. Sungguh beruntung, menang orang-orang yang beriman. Siapa itu orang yang beruntung? Siapa itu orang-orang yang menang? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang mendapatkan ketenangan dalam salatnya. Mereka yang khusyuk saat ibadah. Maka ketenangan itu berasal dari sini. Ketenangan itu berawal dari masjid. Ketenangan itu berawal dari sholat. Karena Allah katakan aqimis sholata li dzikri. Ingatlah, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Karena kebanyakan kita hari ini bahkan dalam sholat pun tidak mendapatkan ketenangan. Bahkan dalam sholat pun tidak merasakan kenyamanan. Karena dalam sholat kita tidak lagi tidak lagi mengingat Tuhan, tapi memikirkan pendapatan. Dalam sholat kita tidak mengingat Tuhan, tapi memikirkan pekerjaan. Dalam sholat kita tidak mengingat Allah, tapi mengingat pasar, mengingat kerja. Aqimis sholata li dzikri. Begitu takbiratul ihram, begitu Allahu Akbar diucapkan, maka dunia dikesampingkan, maka dunia ditinggalkan. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dia tenang. Ketenangan dari masjid inilah yang kemudian kita bawa pulang ke rumah. Ketenangan dari masjid inilah yang kemudian kita bawa ke tempat kerja. Ketenangan yang didapat dari masjid inilah kemudian kita sebarkan ke daerah-daerah sekitar, sehingga dunia ini dipenuhi dengan salam, kedamaian. Dunia ini dipenuhi dengan khusyuk, ketenangan. Dunia ini diisi oleh orang-orang yang tenang. Apa yang kita cari selain ketenangan? Orang mencari harta untuk mendapatkan ketenangan. Kau beli baju semewah apapun, kau makan makanan semahal apapun, tidak akan dapat ketenangan itu. Karena ketenangan bukan pakaian tubuh, karena ketenangan bukan kebutuhan perut. Ketenangan itu adanya di hati. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Allah lah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati kita. Maka jika ingin menjemput ketenangan agar mendapatkan kemenangan, jemputlah dalam ridha Allah, dalam salat berjamaah di Masjid Al-Falah. Masya Allah, tabarakallah. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kemudian keberuntungan itu milik siapa, kata Allah? Alladzina hum 'anil lahwi
mu'ridun. Orang-orang yang tidak menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang melalaikan. Mereka sibuk dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Mereka jauh dari perkara-perkara yang melalaikan, apalagi maksiat. Jauh dari judi online, jauh dari pergaulan bebas, jauh dari hal-hal yang tidak baik. Saya yakin kalau pemudanya adalah orang-orang baik, maka baik satu bangsa, maka baik satu negeri, maka baik satu kota. Di sini ada PEMAS, pemuda masjid. Ini ikut kajian subuh juga. Kalau di tempat-tempat lain orang tua mengeluh bangunkan anaknya untuk sholat subuh, di sini ada pemuda yang begitu teguh laksanakan sholat subuh. Ini masih banyak yang jomblo-jomblo, ya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu kalau mau cari menantu bisa diseleksi dari PEMAS. Ustaz Habibie jangan. Masya Allah, tabarakallah. Mereka jauh dari perkara-perkara yang lala. Mereka jauh dari perkara-perkara yang tidak berguna. Dia dekat dengan Allah. Dia dekat dengan hal-hal yang bermanfaat. Karena dia yakin hidup tidak hanya dunia tapi akhirat. Al-Qayyiz man dala nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu, pemuda yang hebat itu, anak-anak yang pintar itu adalah mereka yang beramal untuk setelah kematian. Dia melihat jauh. Dia melihat apa setelah mati. Dia persiapkan hari ini. Orang pintar dia begitu. Hidupnya satu kali bermanfaat untuk dua kali. Manfaat untuk di dunia, manfaat untuk di akhirat setelah mati. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Habibie. Tempat nak ke? Tapi ya. Baik. Tayu tinyaknya mana ya? Yang lain dah hafal. Masya Allah. Kemudian yang ketiga, alladzina hum lizzakati fa'ilun. Mereka yang menunaikan zakat, yang membayar zakat, itulah orang-orang yang menang. Itulah orang-orang yang muflihun. Karena dalam harta kita ada hak orang lain. Dalam kekayaan kita ada kepunyaan orang lain. Begitu Islam mengajarkan pentingnya sosial. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, adakah kalian lihat siapa itu pendusta agama? Bukan mereka yang enggan salat, malas puasa. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Hanya nyoci yang berbayar, malas puasa, tapi kata Allah, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Siapa itu pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka orang-orang yang menelantarkan anak yatim, meninggalkan anak yatim, wala yahudun ala ta'amil miskin, dan dia tidak peduli terhadap fakir miskin. Inilah nilai kemenangan yang sesungguhnya saat kita berhasil membawa manfaat untuk orang lain. Harta yang kita dapatkan tidak hanya kita rasakan, tapi juga kita sebarkan, tapi juga kita bagikan, tapi juga kita sedekahkan, sehingga orang-orang sekitar itu dapat merasakan nilai-nilai, dapat merasakan iman itu tidak hanya dibaca, tapi dia rasakan dari pribadi dan tingkah laku kita. Laisal mu'min, bukanlah orang-orang yang beriman, kata Nabi, orang yang dia kenyang, wajahu ja'i'un ila jambi, sedangkan tetangganya merasakan kelaparan. Pada masa Sayyidina Umar bin Khattab, lan cerita tahu aja? Bak masa tahu? Sayyidina Umar bin Khattab, ada seorang kaya, dia kecurian. Jadi orang jujur kau kaya. Akhirnya dia lapor, wahai Amirul Mukminin, wahai Umar bin Khattab, rumahku dimasuki oleh seorang pencuri. Adakah engkau mengenal orangnya? Kata Sayyidina Umar.
Munyo kaduri itu aja mencoba kan. Dibawalah oleh yang punya rumah ini. Begitu dia datang, ini dia yang mencuri, dia tetangga. Apa kata Sayyidina Umar? Kenapa kau mencuri? Anakku tidak makan 3 hari 3 malam. Dia istriku tidak mempunyai air susu untuk diberikan untuk anak. Mereka kenyang di samping rumah kami sedangkan kami kelaparan. Apa kata Sayyidina Umar? Di mana-mana setiap orang yang mencuri itu hukumannya dipotong tangan. Tapi kalau sekali lagi tetanggamu masih mencuri, maka kamu yang kupotong tangannya. Kenapa? Karena tidak ada rasa kepedulian, tidak ada rasa prihatin, tidak ada rasa bertetangga, bermasyarakat. Kalau sampai tetangga kita kelaparan, maka kita bukan miskin, tapi tidak beriman. Bukanlah orang beriman, kata Nabi, orang-orang yang kenyang, sedangkan tetangganya kelaparan. Masya Allah, tabarakallah. Semoga masyarakat Pidi ini adalah masyarakat yang peduli, masyarakat yang perhatian terhadap sesama, yang mau membagikan, membantu saat susah, membantu tetangga-tetangga yang membutuhkan. Amin amin ya rabbal. Qad aflahal mu'minun alladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang menjaga kehormatannya, pemuda-pemuda yang jauh dari pergaulan bebas, muslimah-muslimah yang menjaga kesuciannya, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Maka kalau ada pemerintah yang peduli terhadap kita anak-anak muda, yang peduli terhadap kalian teman-teman kaum muslimah, yang peduli memberantaskan perzinahan, memberantaskan pergaulan bebas, maka inilah pemerintah yang memajukan suatu negeri, yang memajukan Pidi, yang ingin kemajuan untuk Pidi. Karena baik buruknya Pidi, baik buruknya kota kita, itu tergantung bagaimana kita anak-anak muda, tergantung muslim-muslimahnya, tergantung pemuda-pemudinya. Kalau putro itu jero, kalau kalian anak-anak muslimah-muslimah jaga diri, jaga kehormatan, maka insya Allah kemenangan, kehebatan itu akan singgah di kota Pidi. Apa yang diharapkan dari orang-orang yang tidak menjaga kehormatan? Apa yang diharapkan dari orang-orang yang menggadaikan kesucian? Apa yang diharapkan dari bangsa yang tidak mengerti apa yang harus dihargai, apa yang harus dia jaga? Alladzina hum li furujihim hafizun. Semoga Allah jaga anak-anak kita, generasi-generasi kita dari pergaulan bebas. Amin. Ila anqal walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Kemenangan itu milik orang-orang yang menjaga amanah, yang menepati janji. La imana liman la amanata lah, kata Nabi. Tidak ada iman, tidak ada kesempurnaan iman bagi orang-orang yang tidak amanah. Kita rakyat amanah, mereka wakil rakyat amanah. Kita rakyat amanah dalam menjaga suara, kita rakyat amanah dalam memberikan suara, kita rakyat amanah dalam bersuara. Jadi baik sampai bak Allah laki kaya, bak kecil laki turak katin. Bingung malaikat, kamu boleh kaya begini. Jadi beli plan. Kita benar-benar memberikan keluhan yang jujur, keluhan yang berdasarkan fakta, supaya tidak kacau di pemerintahannya, supaya tidak kacau di atasnya. Begitu kita jujur dalam bersuara, maka selanjutnya kita berharap mereka-mereka yang jadi wakil kita amanah dalam menjaga suara ini. Abalighu
hajata man la yastati' iblagha hajatih, kata Nabi. Sampaikanlah wahai wakil-wakil rakyat, wahai pemerintah, sampaikanlah suara keluhan orang-orang yang lemah, yang tidak mampu menyampaikan suaranya kepada atasan. Man balagha sultanan hajata man la yastati' iblagha hajatih, thabbatallahu qadamayhi 'ala as-sirat yaumil qiyamah. Siapapun yang menyampaikan suara rakyat kepada atasan, maka Allah tetapkan kedua kakinya di atas sirat di hari kiamat. Kenapa balasannya sedahsyat itu? Karena banyak yang mereka korbankan. Waktu bersama keluarga berkurang, kesenangan pribadi tidak bisa diikuti. Kenapa? Karena dia hidup tidak memikirkan diri sendiri, tapi memikirkan masyarakat, memikirkan warga Kota Pidi, memikirkan warga Kota Sigi. Itu yang ada dalam pikiran mereka. Maka kita doakan para wakil-wakil rakyat, kita doakan pemerintah kabupaten Pidi dilindungi dan disehatkan oleh Allah. Amin amin ya rabbal. Mereka yang menjaga amanah. Kemudian Allah tutup, alladzina hum ala salawatihim hafizun. Orang-orang yang konsisten, istiqomah di dalam salatnya. Salat yang hebat, salat yang berhasil adalah salat yang melahirkan salat-salat berikutnya. Kalau salat kita terhenti, maka itu artinya salat kita gagal. Sama aja lagi memula. Munyo menang Nabi. Munyo menang, lanjut ke babak selanjutnya. Lanjut. Begitu juga salat. Kalau salat itu terhenti, maka kita sudah gagal dalam mendirikan salat. Salat itu akan terus berlanjut. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu, sembahlah Allah, salatlah sampai datang yakin. Tidak ada yang lebih diyakini daripada mati. Maka sembahlah Allah sampai datang yang namanya kematian. Itulah rumus kemenangan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Mu'minun. Ulaika humul warithun. Merekalah orang-orang yang mewariskan surga Firdausul A'la. Dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10 juga senada Allah katakan, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Apabila salat sudah ditunaikan, salat dulu. Allah mulai dengan salat. Kalau salat sudah ditunaikan, fantashiru fil ard, maka silakan berpergian, silakan bertebaran ke penjuru bumi. Wabtaghu min fadlillah, carilah anugerah-anugerah yang diberikan, yang ditaburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzkurullaha katsira, dan sebutlah Allah dengan sebutan yang banyak. La'allakum tuflihun, agar kalian diberikan kemenangan. Maka keberadaan kita di Masjid Al-Falah Kota Sigli ini sejatinya hanyalah untuk menjemput dan menyambut kemenangan. Amin amin ya Rabb. Kemenangan ini tidak berhenti di sini. Kemenangan ini akan terus kita sebarkan. Kemenangan ini akan terus kita bawa sampai pulang ke rumah, sampai ke tempat kerja, sehingga sholat itu tidak hanya ada di masjid, gerakannya di sini, tapi maknanya dibawa hingga ke rumah, ke kantor, ke pasar, ke tempat-tempat yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Saya minta maaf sebesar-besarnya, karena pada dasarnya bukan ingin berceramah, tapi ingin lihat saja bagaimana antusiasme masyarakat Pidi. Tapi luar biasa. Inilah orang-orang yang selama ini mendoakan saya. Inilah orang-orang yang peduli terhadap agama. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.